Firman Tuhan, kalau kami perlu Engkau di dalam hidup kami. Kami yang seringkali mendapati diri kami sendiri gagal untuk mengasihi. Tapi kami tahu bahwa dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah gagal mengasihi kami. Tuhan ampuni kami kalau selama ini mungkin kami masih memilih, kami masih menimbang-nimbang untuk mengasihi. Ada banyak alasan yang mungkin bisa kami pakai, tapi satu hal yang kami dengar, bahwa Tuhan mau kami mengasihi. Entah apapun keadaannya, entah siapapun yang kami hadapi. Tuhan, kami tahu ini gak gampang, ini gak mudah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa berjalan bersama dengan Engkau gak ada satupun yang mustahil. Kalau penjahat di sebelah salib-Mu bisa Engkau ampuni, siapakah kami yang memilih untuk tidak mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kami? Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, Engkau yang memampukan setiap kami. Kalau sebentar lagi kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu enggak hanya lalu begitu saja menjadi sebuah perkataan yang sia-sia. Tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu boleh sanggup untuk mengubahkan hati kami yang keras. Boleh melembutkan hati kami yang keras. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, kami berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman. Oke, terang sekali ya tahun baru 2025 begitu ya. Bersyukur teman-teman kita boleh kembali beribadah pagi hari ini ya. Sebelumnya izinkan saya sebelum terlalu terlambat ya, ini masih hari kelima di tahun 2025. Happy New Year buat kita semua. Mungkin belum say Happy New Year sama kiri kanannya boleh bilang Happy New Year begitu ya. Boleh disapa kiri kanannya. Kalau belum kenal gak apa-apa ditowel begitu ya, Happy New Year begitu ya. Happy New Year buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan memulai tahun yang baru ya, dan kita akan masuk di dalam sebuah tema besar dari Wave Youth Ministry tahun 2025 ya. Kita akan masuk the year of closer ya. Sepanjang satu tahun ini kita akan terus bersama-sama bergerak di dalam satu tema besar ini ya. Ada satu kedekatan teman-teman yang sedang kita bangun ya, sebuah kedekatan yang melandasi seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Mari teman-teman, saya mengajak kita untuk kita membuka Alkitab kita dari dua bagian. Teman-teman boleh silakan dibuka Alkitabnya di handphone masing-masing, atau buat teman-teman yang nggak bawa Alkitab, nggak bawa handphone, mungkin boleh teman-teman baca di depan, saya sudah siapkan. Kita akan baca dari dua bagian teman-teman. Yang pertama dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-16. Kemudian nanti akan dilanjutkan dari satu bagian lagi dari Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8 ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16 dan juga Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Mari kita menyimaknya, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Efesus pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Kemudian kita lanjutkan satu bagian lagi dari Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbagilah setiap kita yang tekun dan setia melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, teman-teman, di akhir tahun 2024 kemarin kita dihebohkan dengan sebuah series drama Korea ya, yang lagi hype sampai hari ini. Ada yang udah nonton? Apa judulnya teman-teman? Squid Game 2, benar ya? Season 2. Ada yang udah nonton di sini?
waduh jangan. Ya, kenapa saya ngomong jangan teman-teman? Sebagian di antara kita mungkin secara usia belum cukup usia untuk nonton series ini begitu ya. But that's okay buat teman-teman yang sudah nonton. Saya berharap series ini tidak menimbulkan trauma tersendiri begitu ya, karena banyak sekali adegan yang kejam di sana begitu. Saya janji hari ini saya nggak akan spoiler apa-apa teman-temannya, tapi sebenarnya saya cukup tertarik di series kedua ini yang mungkin 50-50 ya, 50% menghujat katanya jelek, ada yang 50% lagi bilang bagus kok begitu ya. Ada mungkin sebagian yang tidak bersuara merasa dibohongi begitu ya, karena kayaknya harus menunggu season berikutnya. Nah tapi overall teman-teman, waktu saya nonton series ini, ada yang nonton dalam waktu 1 hari habis langsung, ada ya, aduh begitu ya. Oke, semoga itu bukan semalam teman-teman ya, karena tadi pagi ini kita harus ibadah. Nah teman-teman, saya waktu nonton series yang kedua rasanya nggak cuman permainannya yang menegangkan begitu ya. Of course di sana ada banyak permainan yang baru, mungkin itu di luar sebagian ekspektasi kita begitu ya. Squid Game 2 menyajikan permainan-permainan yang menarik lainnya ya. Kita belajar tentang permainan tradisional Korea yang ternyata ya nggak beda jauh lah sama mainan tradisional Indonesia. Di Indonesia juga ada ya, cuman beda bahasa aja. Nah tapi satu value teman-teman yang ditekankan oleh si pembuat film sebenarnya tentang pentingnya hubungan yang dibangun antar pemain di sana ya. Betapa pentingnya hubungan yang dibangun di dalam antar pemain ya. Di series kali ini mereka banyak diwajibkan untuk bekerja sama ya, dan kalau mereka bisa bekerja sama dengan baik, mereka tidak egois begitu ya, maka mereka mampu bertahan. Kelompok mereka mampu untuk bertahan. Saya rasa teman-teman ini menjadi salah satu nilai yang baik ya, yang mungkin kita juga perlu pertimbangkan waktu kita menjalani hidup kita di tahun 2025. Teman-teman, tahun 2025 ini Tuhan sedang memanggil kita untuk kita masuk dan juga menghadapi setiap pertandingan, setiap tantangan hidup itu tidak lagi seorang diri. Kita dipanggil untuk hidup sebagai satu tubuh Kristus. Tapi pertanyaannya teman-teman, apa yang terjadi kalau tubuh Kristus itu hidupnya gak sinkron, gak dekat, gak saling mendukung teman-teman. Maka mustahil untuk kita sebagai bagian dari tubuh Kristus itu mampu bertahan menghadapi tantangan maupun pertandingan yang sudah ready di depan mata kita. Mustahil teman-teman kalau gak ada kesatuan hati di sana. Mustahil kalau gak ada kasih yang jadi dasar yang mengikat di sana. Maka teman-teman, tahun ini di dalam The Year of Closer kita diundang teman-teman untuk membangun sebuah kedekatan ya teman-teman, membangun sebuah kedekatan kepada Tuhan, dan salah satu media yang paling efektif untuk kita bisa mencapai kedekatan itu adalah dengan kita membangun kedekatan kita juga dengan orang-orang yang mengasihi dan dekat dengan Tuhan. So teman-teman, mumpung masih awal tahun ya, mulai beranikan dirimu teman-teman untuk melakukan kurasi, melakukan filter begitu ya. Dengan siapa sih saya membangun kedekatan saya ya, dan bagaimana kedekatan itu menolong saya untuk taat sama pimpinan Tuhan ya. Saya mau bilang, bertemanlah dengan semua orang, bertemanlah dengan banyak orang teman-teman, tapi pilihlah dengan siapa kamu membangun kedekatan ya. Bangunlah kedekatan yang tidak membuat kita sungkan untuk kita menolak yang namanya dosa. Bangunlah kedekatan dengan orang-orang yang kita rasa ketika kita dekat dengan dia, kita punya seperti nuansa di bumi seperti di surga begitu ya. Bangunlah sebuah pertemanan teman-teman yang mungkin tajam begitu ya, seperti besi menajamkan besi, tetapi kita tahu bahwa itu dasarnya adalah kasih. Nah saya mau pinjam satu quotes ya, satu quotes yang kemarin dikutip oleh teman-teman kita yang kemarin ke Malang ya, ke saat youth camp. Saya pinjam sedikit wajahnya, saya tayangkan tapi kecil ya, saya janji nggak saya gedein di situ. Nah ya, saya pinjam quotesnya dari teman-teman yang kemarin ke Malang, saya kutip ya. Mereka mengutip perkataan dari salah satu dosen saya di situ, Pendeta Irwan Pranoto. Dia berkata begini, kasih itu menghentikan dosa. Perhatikan teman-teman ya, kasih itu menghentikan dosa. Kalau misal bentuk kasih kita adalah terus membiarkan orang berbuat dosa, itu bodoh dan bukan kasih. Ya, tegur, bilangin, doain, suruh bertobat, itu baru yang namanya
kasih, kata Pak Pendeta Irwan Pranoto ya. Terima kasih buat teman-teman yang di Malang kemarin sudah mengutip begitu ya. Saya pinjam kutipannya hari ini. Tapi teman-teman bayangkan gak, what a beautiful life kalau kita punya teman-teman yang demikian di dalam hidup kita. Mereka gak cuma kasih white lies atau kebohongan putih begitu ya. Yang kalau kita punya teman yang ngomongnya manis gitu ya, hanya menyenangkan telinga kita saja. Tapi dia juga berani untuk memberikan teguran, dia berani untuk mengatakan kebenaran atas dasar karena dia sayang sama kita, tapi juga karena dia sayang sama Tuhan. Ya, so untuk kita mencapai ke sana teman-teman, kita hari ini mau dengar ada 2 panggilan Tuhan di tahun 2025 bagi kita semua. Yang pertama teman-teman ya, setiap kita dipanggil untuk kita bisa mendekat lagi kepada Allah. Teman-teman, kita perlu belajar untuk mumpung ya ini masih awal tahun begitu, kita perlu untuk belajar kembali terhubung dengan sumber kehidupan kita. Nah biasanya ini selalu jadi resolusinya orang Kristen di awal tahun ya, di awal tahun kapanpun itu. Seringkali orang Kristen punya resolusi dengan bilang, saya pengen lebih dekat dengan Tuhan. Siapa yang mungkin punya resolusi itu di dalam hati di awal tahun kemarin? Boleh angkat tangan, dalam hati aja juga begitu ya. Teman-teman, mungkin sebagian di antara kita punya resolusi yang demikian ya. Saya maulah lebih dekat dengan Tuhan. Adalah lebih baik teman-teman kalau kita punya resolusi yang demikian daripada gak ada resolusi sama sekali ya. Atau mungkin kita berkata udahlah Ci, nanti di tengah jalan juga saya gagal. Tahun lalu juga saya bilangnya begitu, pengennya lebih dekat dengan Tuhan. Tengah tahun juga saya gak berhasil ya. Awal tahun saya mau baca Alkitab setahun Ci ya. Begitu lewat 3 bulan saya lupa tuh Alkitab setahun di mana ya. Gagal lah Ci kayaknya. Tapi teman-teman, adalah jauh lebih baik kita mengawali segala sesuatu dengan yang baik dan tidak terlebih dahulu berburuk sangka terhadap proses yang akan kita jalani di depan. Teman-teman, di dalam Yakobus 4 ayat ke-8 tadi kita baca di awal dikatakan bahwa mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Ya, kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ajakan untuk apa teman-teman? Untuk menyucikan diri bagi manusia yang berdosa, bagi manusia yang mendua hati. Maksudnya gimana teman-teman? Maka izinkan saya sekali lagi teman-teman untuk menekankan betapa pentingnya untuk kita mendengar dan juga merespon panggilan Tuhan pagi hari ini buat saya dan buat teman-teman sekalian. Gak jarang teman-teman kita punya sikap hati yang egois di hadapan Tuhan, termasuk saya. Begitu ya. Kita mengawali tahun dengan berbagai macam harapan, dengan berbagai macam permintaan kepada Tuhan begitu ya. Dan kita terus membiarkan ego kita berkuasa di atas segala sesuatu, bahkan ego itu berkuasa di atas kehidupan kerohanian kita. Ya, yang kita katakan, yang kita doakan adalah semuanya adalah tentang permintaan kita, keinginan kita begitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman kenal sama orang yang kalau teman-teman ajak ngobrol ya, dia cuma mau ngomong tapi dia gak mau dengar. Ada yang punya teman demikian, pernah mengalami teman-teman? Kalau kita ketemu dia, kita ngobrol, kita gak bisa ngobrol. Kita cuma dengar dia ngomong, dia gak mau dengar kita. Ngeselin gak teman-teman orang yang seperti itu? Ngeselin gak? Anak wave baik-baik ya yang kayak gitu pun, enggak, itu anak Tuhan yang perlu dikasihi. Well, bersyukur ya kalau respon kita seperti itu. Tapi mungkin sebagian antara kita dengan jujur dalam hati bilang, ya gue kesel kalau ketemu orang kayak begitu. Diajak ngobrol bukannya dengerin begitu ya, ngomong mulu begitu ya. 3 jam gue harus dengerin dia ngomong, dia gak pernah mau dengerin gue begitu ya. Rasanya kayaknya baterainya gak habis-habis. Sekalinya gue ngomong dipotong, sekalinya gue ngomong dipotong. Ngeselin gak teman-teman? Ngeselin ya orang kayak begitu ya. Nah, sebagian senyum-senyum, iya Ci ngeselin. Well teman-teman, kalau kita sebel sama orang-orang yang demikian, tapi sebenarnya itu gambaran kita, diri kita sendiri, termasuk saya di hadapan Tuhan. Yang seringkali teman-teman kita cuma kebanyakan ngomong doang di hadapan Tuhan. Tapi kita gak benar-benar mau buka telinga kita untuk dengar sebenarnya Tuhan mau ngomong apa sih sama saya. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan kepada saya. Seolah kita berdoa teman-teman ya, tetapi kita gak ada komunikasi sama Tuhan di sana. Seolah kita dengar khotbah, tapi kita cuma bertanya benefitnya apa ya buat saya. Fokusnya lagi-lagi cuman saya, dan saya. Teman-teman, panggilan Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat ke-8 ini benar-benar mau humbling ourselves, mau ingetin kita bahwa sejatinya
Teman-teman, Tuhan itu bukan gak mau dengar setiap permohonan dan permintaan dan juga harapan kita. Of course, Tuhan mau dan Tuhan dengar. Tapi maukah teman-teman kita mengawali segala sesuatunya dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan? Mau gak kita memulai dengan hati yang baik di hadapan Tuhan? Bukan melulu tentang permintaan kita seolah kita berhak untuk terus-terus meminta kepada Tuhan. Tapi teman-teman, kita perlu belajar untuk bertanya kepada Tuhan. Mungkin kalau sebelumnya kita gak pernah bertanya, maka tahun ini kita perlu bertanya sama Tuhan. Tuhan, tahun ini apa ya yang Tuhan mau dalam hidup saya? Tuhan, tahun ini apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidup saya? Dan firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk apa teman-teman? Untuk kita mendekat kepada Allah, kita berjalan sekali lagi di dalam sebuah pertobatan. Kalau mungkin di tahun 2024 kemarin kita banyak sekali menduakan Tuhan jauh di bawah segala dosa ego kita, maka tahun 2025 ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau sama-sama kembali mendekat kepada Tuhan. Ya teman-teman, masih awal tahun ya, saya mau ajak kita untuk bangun lagi relasi kita dengan Tuhan. Bangun kehidupan doamu ya, bangun kebiasaanmu untuk membaca firman Tuhan. Ya, bangunlah percakapan dengan Tuhan yang hidup melalui firman-Nya yang menghidupkan. Sama seperti sebuah lampu, mau dia semahal apapun teman-teman, kalau dia gak dicolok sama listrik dia gak pernah nyala, dia gak akan pernah jadi terang. Sama kayak hidup kita, mau sehebat apapun, mau sebaik apapun fisik kita, mau sehebat apapun kemampuan kita, hidup kita gak akan jadi terang dan gak akan jadi berarti waktu kita gak melekat sama sumber kehidupan kita. Teman-teman, gak ada hal yang bisa membuat hidup kita berguna dan berarti selain ketika kita melekat kepada Kristus, sumber kehidupan kita. Mendekat sama Tuhan itu butuh komitmen, mendekat sama Tuhan butuh kesungguhan hati, ya. Dan mau gak kita jadikan ini sebagai resolusi? Mau gak kita jadikan ini sebagai janji kita kepada Tuhan di tahun ini? Kita mau kembali punya hati yang tulus lagi di hadapan Tuhan. Kita mau bangun relasi yang dekat dengan Tuhan lewat doa dan firman. Bukan tentang apa yang kita mau, bukan kita mendekat sama Tuhan karena kita lagi cari benefitnya, no. Tapi simply kita mau mendekat sama Tuhan di dalam sebuah pertobatan karena kita mengasihi Dia dan kita membuka diri kita untuk dikasihi oleh Tuhan. Teman-teman, saya yakin bahwa sebagian besar di antara kita punya kemauan itu di dalam hatinya. Tapi selalu dihantui oleh rasa takut bahwa resolusi dan janji yang kita buat di awal tahun pada akhirnya harus gagal untuk kita tepati. Maka saya mengajak kita semua untuk kita bisa mengambil langkah yang aktif teman-teman ya. Kita gak cuma berdiam diri pasrah dengan tahun lalu juga saya bikin resolusi tapi gagal begitu ya. Kita gak hanya pasrah dengan kegagalan yang kita sudah lalui teman-teman. Tapi kita perlu mengambil sebuah langkah yang aktif. Kita mendengar dan merespon panggilan Tuhan tadi, yang pertama adalah mendekat kepada Tuhan. Maka kita merespon panggilan Tuhan yang kedua ya, yang memampukan kita untuk mencapai apa yang kita harapkan, yaitu hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yaitu teman-teman, kita perlu menjawab panggilan Tuhan yang kedua, bahwa setiap kita dipanggil untuk kita hidup sebagai satu tubuh Kristus. Teman-teman, mendekat satu dengan yang lain ya, bukan atas dasar dosa, bukan juga atas dasar ego, tapi kita mendekat oleh atas dasar kasih Kristus di dalam hidup kita. Efesus 4 teman-teman, ayat yang ke-16 di sana dikatakan dan ingetin kita bahwa yang namanya tubuh Kristus itu tersusun dan diikat menjadi satu dari anggota-anggota yang berbeda-beda ya, sesuai dengan peranannya masing-masing. Ya, nggak mungkin dong teman-teman ya badan kita isinya mata semua, tangan semua, kaki semua. Of course itu mutan teman-teman ya, bukan orang, dan itu nggak bikin hidup kita jadi lebih efektif. Ya, maka teman-teman segala sesuatu yang sama itu tidak selalu baik buat hidup kita. Ya, justru bisa jadi penghambat yang bikin hidup kita nggak maju kemana-mana. Teman-teman, saya tahu kedekatan itu seringkali dibangun atas dasar kesukaan yang sama, atas dasar hobi yang sama, atas dasar identitas yang sama. Atau bahkan ada orang-orang yang membangun kedekatan atas dasar warna kulit yang sama atau mungkin kesamaan-kesamaan lainnya.
Tapi setiap kita teman-teman dipanggil untuk kita justru membangun kedekatan itu bukan di dalam kesamaan, tapi justru kita membangun kedekatan dan persatuan di dalam perbedaan. Ya, banyak di antara kita yang mungkin merasa bahwa kita sulit untuk bertumbuh di dalam kelompok kecil atau kelompok komit. Ya, ada banyak alasan yang sering kali kita pakai untuk kita tidak tertanam di dalam komit. Ya, hari Minggu ya udah menyiapkan kaki dan hati begitu ya. Minggu kedua, minggu keempat, gimana caranya beres ibadah, gue nyelinap begitu ya, biar nggak kelihatan sama koko cicipikom gue begitu ya. Terus gue kabur. Ya kalau bisa gue nggak ikut komsel. Begitu ya, kita mulai kabur dari kelompok-kelompok kecil. Kita merasa kayaknya nggak mau saya ada di sana. Kenapa sih teman-teman? Simply mungkin karena kita merasa ada orang-orang yang saya nggak kenal di sana. Padahal orang di kiri kanan kalian, pertemanan kalian semuanya dimulai dari nggak kenal teman-teman. Dan kita perlu belajar membuka hati kita untuk mengenal orang lain dan dikenal sama orang lain. Ya, tapi kita biasanya jadikan itu sebagai alasan, nggak nyaman nggak kenal. Saya nggak tahu dia siapa. Atau mungkin ada lagi yang tidak menjalankan komitnya karena ada konflik yang dialami dan itu tidak terselesaikan. Ya kita biarkan begitu saja, kemudian kita berpikir ya udah bubar aja begitu ya. Toh saya juga nggak mau kok begitu. Kita membiarkan ego kita, keberdosaan kita menang di atas segala sesuatu. Ya atau mungkin ada di antara kita yang sudah berjalan dengan cara yang salah di dalam kelompok kecil kita. Ya mungkin kita membiarkan permusuhan terjadi di dalamnya. Atau mungkin selama ini pembicaraan di dalamnya tidak lagi tentang bagaimana firman Tuhan mengubahkan hidup kita. Ya, tapi simply kita menjadikan itu sebagai geng gibah yang pada akhirnya tidak membawa kita bertumbuh kemana-mana. Ya, pembicaraan kita bukan lagi tentang Tuhan, tapi tentang ego kita dan tentang dosa kita. Teman-teman, jangan lupa bahwa orang-orang di kiri, kanan, depan, belakangmu itu adalah bagian dari anggota tubuh Kristus. Mereka adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang layak untuk menerima kasih dari sesamanya. Teman-teman, saya sadar betul hal ini gak gampang. Saya sadar betul hal ini gak mudah. Saya pun masih terus bergumul untuk belajar menerapkan ini di dalam kehidupan saya. Tapi teman-teman, bukan berarti apa yang sulit itu gak bisa kita lakukan. Bukan berarti apa yang berat itu gak bisa kita angkat. Asalkan kita tahu kita punya dasar yang benar, yakni ada kasih Tuhan yang memampukan, maka gak ada hal apapun yang gak bisa kita lakukan, gak ada hal apapun yang gak bisa kita wujudkan, meskipun semuanya butuh proses, entah itu cepat, entah itu lambat. Ya, saya tahu bahwa apa yang berbeda itu biasanya gak selalu nyaman untuk disatukan. Saya sadar bahwa kesatuan tubuh Kristus itu berarti harus bersedia untuk merasa tidak nyaman, ya, saling menanggung beban, dan itu juga tidak gampang. Ya, adalah lebih enak kalau kita kayaknya satu geng, satu visi, satu circle, satu pikiran begitu ya. Semuanya sinkron, kayaknya seems okay, seems fine. Ya, tapi sekalinya satu berbuat dosa, semua terjun bebas ke dalam jurang dosa. Dan semua yang sama gak selalu menjadi sesuatu yang baik ya. Gambarannya tubuh Kristus itu kalau jempol kita kesayat pisau teman-teman ya. Yang ngerasain sakit gak cuma jempolnya, betul? Ada yang pernah ngerasain di sini jempol kakinya ketabrak meja, ada yang pernah ngerasain sampai kukunya jadi ungu begitu. Sakit ya rasanya ya, ngebayangin aja ngilu begitu, bener gak? Ya, tapi yang sakit gak cuma jempol kakinya, bener gak? Sebadan-badan ngerasain sakit. Teman-teman, itulah kesatuan tubuh Kristus. Ya, kita perlu punya kesediaan, kerendahan hati untuk mau saling merasakan, menanggung beban satu dengan yang lain. Well, teman-teman, itu yang Tuhan mau untuk kita hidupi. Ya, kita diberikan tempat, kita diberikan fasilitas oleh Tuhan melalui gerejanya untuk kita bisa bertumbuh di dalam kelompok kecil. Itulah alat di mana Tuhan menyediakannya untuk kita bisa menghidupi nilai sebagai satu tubuh Kristus. Gak gampang teman-teman, tapi bukan gak bisa. Ya, kita ada untuk saling menopang, kita ada untuk saling menguatkan, kita ada untuk saling menajamkan. Ya, kita ada untuk saling mengasah seperti besi menajamkan besi. Ya, kita ada untuk saling menasehati dengan dasar kasih. Ya,
Jangan lagi cuman nyaman dengan kelompok gibah begitu ya, yang bawa kita jatuh makin dalam ke jurang dosa. Tapi ayo teman-teman, ambil komitmenmu hari ini, karena Tuhan mau kita hidup sebagai anak-anak muda yang signifikan, anak-anak muda yang berdampak. Dan jangan hanya bangga ketika kita punya pertemanan yang begitu banyak. Ya, saya punya teman sekompi begitu. Oh, saya punya teman ribuan orang misalkan kayak gitu ya. Atau ratusan orang, oh banyak yang suka sama saya mah populer orangnya ya. Semua juga kenal saya, semua dekat saya mah happy misalkan teman-teman ya. Jangan cuma bangga dengan hal yang demikian teman-teman ya. Karena dengan bertambah banyaknya pertemanan kita, tapi kalau itu tidak membuat hati Tuhan semakin disenangkan, maka apa yang kita bangun menjadi sia-sia. Ya, gambarannya teman-teman ya, mirip seperti yang namanya penyakit kanker. Teman-teman, sel kanker itu terjadi begitu ya, ada di dalam tubuh manusia dan terjadi karena dia mulai bertumbuh, berkembang begitu ya dengan sendirinya dan berkembang dengan cara yang tidak baik. Ya, sel kanker itu memang hebat teman-teman ya, tapi dia hanya hebat untuk menumbuhkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Terjadi pertumbuhan yang tidak terkendali begitu ya, dan akhirnya pertumbuhan ini justru merusak dan juga menghancurkan. Well, kenapa kita ngomongin sel kanker teman-teman? Maka panggilan buat kita semua adalah untuk tidak menjadi sel kanker di tengah tubuh Kristus teman-teman. Jadikanlah kelompok pertemananmu, jadikanlah kelompok komitmu, jadikanlah kelompok pelayananmu teman-teman sebagai kelompok menjadi ruang di mana setiap orang yang di dalamnya dibentuk oleh kebenaran dan boleh merasakan adanya penerimaan dan juga pemulihan. Ayo teman-teman berjuang sama-sama begitu ya. Saya merasa saya juga masih punya PR yang begitu besar dari Tuhan di area ini ya. Ingat ya tadi kutipan yang saya ambil di awal teman-teman ya, dari seorang dosen saya. Menerapkan kasih itu bukan tentang menjadi seorang people pleaser berarti teman-teman ya, yang mencari aman, mencari damai buat dirinya sendiri, membiarkan pelanggaran dosa terjadi di depan mata, bukan itu teman-teman. Tetapi memastikan bahwa ada kasih Tuhan yang terus senantiasa memurnikan hati kita, yang rindu bahwa setiap orang yang kita jumpai boleh diubahkan hidupnya oleh kebenaran Tuhan. Ya, kasih itu bukan yang menye-menye teman-teman. Sometimes ada kasih yang bisa kita sebut dengan tough love, kasih yang mungkin keras, tapi tujuannya adalah untuk mendidik dan atas dasar kasih Kristus. Ya, kalau hari ini saya nggak akan ngomong panjang lebar teman-teman, tapi hopefully saya berharap saya sendiri dan juga kita semua yang hadir hari ini di Wave Youth Ministry, kita mau bawa pulang dan kita mau responi panggilan Tuhan hari ini. Ya, mari kita mengawali tahun 2025 teman-teman dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mau mendekat kepada Tuhan, kita membangun relasi kita lagi dengan Tuhan, dan kita mau hidup sebagai satu tubuh Kristus yang saling menumbuhkan. Bukan hanya tentang pertumbuhan saya semata, tapi kita mau orang di kiri kanan kita juga bertumbuh. Ya, tahun 2025 gak akan menjadi tahun yang mudah, saya yakin itu teman-teman. Tahun 2025 gak akan jadi tahun yang mudah, tapi itu menjadi lebih sulit teman-teman ketika kita jauh sama Tuhan dan kita gak punya support system dari orang-orang yang juga mengasihi Tuhan. Ya, seorang teolog bernama Bonhoeffer, dia berkata bahwa kalau kita merindukan hidup yang indah yang Tuhan janjikan, maka kita cuma bisa dapatkan itu waktu kita dekat dengan Tuhan dan juga dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mari teman-teman kita mewujudkan ini bersama-sama di dalam komunitas kita di Wave Youth Ministry. Saya dan kita semua gak akan bisa mewujudkan ini seorang diri ya. Coba senggol toel depan, belakang, kiri, kanannya bilang, aku perlu kamu bro, aku perlu kamu sis, begitu ya. Disenggol, di toel ya. Ya, kita gak bisa jalan sendiri-sendiri, gak bisa wujudkan ini sendiri begitu ya. Kita butuh orang di kanan kita untuk kita bertumbuh bersama-sama, diubahkan karakter kita searah kepada karakter Kristus. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Selamat berjalan memasuki tahun 2025 teman-teman, kiranya Tuhan memampukan dan kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk menghidupi
firman-Nya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih, kami bersyukur bahwa kami diingatkan baik melalui pujian maupun firman hari ini, betapa kami punya Allah yang begitu besar kasih-Nya dalam hidup kami. Tuhan, kalau mungkin di tahun yang lama kami gagal untuk menerapkan kasih-Mu di dalam hidup kami, tapi kami mau memulainya kembali di tahun ini. Kalau Engkau masih kasih kami kesempatan untuk menjalani tahun ini, hidup kembali di tahun ini Tuhan, kami juga mau kembali datang ke hadapan-Mu. Kami mau datang dengan hati yang bertobat di hadapan Tuhan. Kami yang gagal, kami yang lemah, kami yang sering kali tidak bisa mengasihi, bahkan tidak mau mengasihi. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami yang sering kali mengeraskan hati kami, karena kami mendahulukan ego dan dosa kami, ampuni kami Tuhan. Ajar kami untuk hari ini pulang dari tempat ini, kami mau meresponi panggilan-Mu untuk membangun kembali kedekatan kami di dalam sebuah pertobatan, dan kami mau membangun relasi kami yang baik dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk bisa bertumbuh serupa dengan Engkau di dalam setiap kelompok-kelompok yang Tuhan sudah sediakan melalui gereja-Mu. Kalau mungkin ada di antara kami yang saat ini masih datang dalam kondisi sendiri, kami ngerasa gak punya siapa-siapa, Tuhan yang tolong supaya kami juga mau bergerak aktif untuk mencari pertolongan, mencari orang-orang yang tepat yang Tuhan juga bisa sediakan melalui komunitas yang ada di gereja ini. Mohon anugerah Tuhan menolong, memimpin kami di sepanjang tahun 2025 ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin.